Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatal kiram arsadani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah taala kita puji Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak nikmat, di antaranya kita bisa hadir di majelis ini untuk melanjutkan bacaan kitab kita. Kemudian salawat serta salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada istri-istri beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada semua kaum muslimin yang mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat kelak. Baik ikhwah, arsadani Allah wa iyyakum ajmain. Mungkin kita langsung saja masuk ke pembahasan bacaan kita, ya, masih merujuk kepada kitab Manhajus Salikin, ya, sebuah karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam bab, ya, al-istinja'i wa adabi qada'il hajati, ya. Bab tentang istinja, ya, tentang bahasa Jawi, ya, tentang cebok bahasa, ya. Kalau bahasa orang Wailima pecah. Bisa ya? Tak kalau Menggala. Sawa. Ya. Bab, ya, kita ketahui bab, apa bab, ya? Pintu, ya. Ma yakhruju wa yadkhulu minhu. Ya, apa-apa yang keluar dan masuk darinya, itu bab. Nah, sekarang kebetulan kita mau masuk ke bab tentang istinja wa adabi qada'il hajah, ya. Bab tentang istinja, ya, dan adab buang hajat. Ya, sebagaimana kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa, ya, adab, ya, itu adalah apa-apa yang tidak dianggap baik oleh syariat kecuali adanya adab. Ini kebetulan, ya, ini bab adab, ya, buang hajat atau buang air bahasa kita. Baik, kita baca. Yustahabbu idza dakhala al-khala'a ay yuqaddima rijlahu al-yusra. Nah, ini, ya. Adab yang pertama, ya, mustahab hukumnya, ya, satu sunnah, disukai apabila seseorang ketika hendak masuk ke khala, ya, ke WC, toilet, atau bahasa halusnya apa? Baitul khala, ya, untuk, ya, an yuqaddima rijlahul yusra, untuk mendahulukan kaki kirinya, ya, wa yaqul, dan mengucapkan bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Disunnahkan,
ya disukai apabila seseorang hendak masuk ke WC, ya, jamban atau di tempat-tempat lain yang memang digunakan untuk buang air atau buang hajat, ya, agar mendahulukan kaki sebelah kirinya dan mengucapkan, maksudnya berdoa, ya, Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Barera aja udah hafal ini, ya. Anak-anak 2 tahun biasanya anak-anak kita ya sudah hafal doa ya. Ya, doa ya untuk hendak masuk bukan ketika sudah masuk, ya. Ketika hendak masuk. Ya. Dengan memohon pertolongan kepada Allah atau dengan menyebut nama Allah. Ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan dari jenis laki-laki dan setan dari jenis perempuan. Ya. Wa idza kharaja minhu, dan tatkala ya hendak keluar, bukan hendak keluar, tatkala keluar artinya sudah keluar. Ya, bukan hendak lagi. Kalau tadi hendak masuk, kalau ini setelah keluar. Artinya kita ya bukan lagi di dalam. Ya, wa iza kharaja minhu qaddamal yumna, mendahulukan kaki yang yumna, kanan. Ya. Kalau tadi ketika masuk mendahulukan kaki kiri dan ketika keluar mendahulukan kaki kanan. Ya, waqala, ya, dan mengucapkan atau berdoa dengan doa ghufranaka. Ya, ghufranaka. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani wa 'afani. Ya ghufranaka, ya. Ya Allah, aku memohon ampunan kepadamu. Ya. Ini adalah satu adab ketika keluar dari WC atau keluar dari toilet. Dan ditambah dengan doa ini, ya. Dicantumkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dengan bacaan Alhamdulillahillazi azhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku dan memberikan keselamatan bagiku. Ini adalah doa ya ketika keluar dari WC. Ya. Kita lanjutkan bacaan. Wa ya'tamidu fi julusihi ala rijlihil yusra wa yansibul yumna. Ya. Dan ketika buang air, ya, hendaknya duduk dengan bersandar pada kaki kiri, ya, dan menegakkan kaki kanannya. Coba antum, tegakkan kaki kiri. Tegakkan kaki kiri. Nah, terus menegakkan kaki kanan, bersandar di kaki kiri. Seperti apa? Nah, seperti itu. Ya.
Ya, ketika buang air, duduk dengan bersandar pada kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Ya, ini fikih yang disampaikan oleh dia. Ya, tapi biasanya kita langsung timbang aja ya. Baik. Kita lanjutkan. Adab yang berikutnya. Ya. Wa yastatiru bihaitin au ghairih. Ya, menutup diri, mensater maksudnya, dengan dinding atau yang selainnya. Ya, artinya ketika buang air itu hendaknya apa? Ya, menutupinya. Ya, artinya sekarang ini hendaknya kita masuk ke tempat yang memang tertutup. Kalau sekarang kan sudah disiapkan. Ya, sudah. Contohnya ada toilet tuh. Ya, sudah ditutupi dinding-dinding. Ya. Atau yang lainnya. Ya, kalau di tempat-tempat yang terbuka misalnya ya, di luar artinya bukan di dalam bangunan, maka kita cari tempat-tempat yang bisa menutupi kita agar supaya apa? Ketika kita buang air tersebut ya kondusif ya, artinya tidak bisa terlihat oleh orang yang berada di jangkauan pandangan tersebut, tempat tersebut. Ya. Ya, di balik pohon, ya, di balik semak, ya. Yang intinya, ya, ketika kita buang air, entah buang air besar atau buang air kecil, yang di situ kita akan potensi menampakkan apa? Aurat, maka disater, ditutupi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Wa yub'idu in kana fil fadha'ah. Ya. Dan apabila dia itu buang air, ya buang hajat di tempat yang terbuka, ya ini tadi tempat yang lapang katakan ya. Karena di zaman dulu ya itu ketika buang air memang mereka ke belakang sana, menjauh dari manusia. Ya. Ya, apabila ya seseorang hendak buang air di tempat yang terbuka, tempat yang lapang, maka hendaknya dia menjauh dari manusia. Ya, artinya menjauh itu pergi dari sekitar manusia. Ya, pergi dari pandangan dan pergi dari indera penciuman. Ya, tujuannya agar supaya tidak dilihat orang dan tidak tercium aroma dari apa yang kita buang. Ya. Karena yang namanya apa-apa ya yang kita buang di dalam buang hajat itu beraroma yang tidak sedap untuk dihisap dengan hidung. Ya. Itu ya Ustadz Davi. Jadi antum kalau mau buang hajat ya terkadang iya kita entah camping entah apa ya. Makanya tatkala kalau kita naik travel itu ya, supirnya langsung di tempat yang sepi dan kiri berhenti. Ya. Sok-sokan ngecek ban, ternyata buang air dia.
Kalau enggak di belakang itu dekat ban, ya biasanya, maka mereka agak menjauh masuk ke semak-semak. Ya tujuannya apa? Ya tujuannya itu tadi, agar supaya terhindar dari pandangan manusia dan terhindar dari penciuman aroma hasil buang hajat kita. Ya. Jadi kalau memang di tempat lapang atau di tempat terbuka, menjauh dari manusia. Tip, kita lanjutkan. Wala yahillu lahu, ya, wala yahillu lahu an yaqdiya hajatahu fi. Ya. Tidak halal baginya untuk buang hajat di, yang pertama di sini disebutkan torikin, di jalan. Ya. Jadi tidak dihalalkan kata Syekh Sa'di di sini, ya, ketika antum ingin buang hajat terus antum buang di jalan. Entah buang air kecil atau buang air besar. Ya. Jalan itu maksudnya. Ya. Torik. Apa ada buang air ya, apa ada Ustaz buang air buang hajat di jalan? Ada. Ya. Jangan dikira. Ya. Terkadang kita mau subuhan lewat aspal, jalan aspal itu. Kadang dibuat ya kayak ular gitu. Ini ulah siapa ini? Nah, ulah dari mereka yang belum ngaji. Ya, ulah mereka yang belum ngaji kitab ini. Mungkin ya. Tanpa membaca kitab ini pun perasaan kita, hati kita ini pasti menolak perkara ini. Ya. Artinya fitrah kita saja itu menolak ya untuk buang air di jalan. Ya. Tip, ya. Artinya kita ketika buang air jangan di jalan, karena di sini disampaikan wala yahillu lahu ayyaqdiya hajatahu fi, di antaranya yaitu di torik, di jalan. Yang kedua, au mahalli, ya, au mahalli julusin nasi, ya, atau di tempat-tempat duduk, di sekitar tempat-tempat duduk manusia, ya, atau tempatnya orang ngobrol-ngobrol ya, duduk-duduk. Contohnya seperti apa nih? Contohnya seperti ya tempat-tempat duduk itu, bis-bisan bahasanya ya, telar apa itu, atau tempat ronda, atau di halte, ya kan? Halte tempat apa? Ya tempat duduk-duduk nunggu mobil, nunggu bis. Ya. Tempat duduknya manusia. Apa kira-kira hikmahnya kok dilarang? Nah, yaitu tadi. Ya, bahwa yang pertama kotoran manusia itu adalah najis. Yang kedua kotor. Ya. Selain najis, kotor. Selain kotor, dia punya mudah dihinggapi oleh penyakit yang sehingga dia berbahaya bagi manusia sekitarnya. Ya, dan yang berikutnya karena beraroma bau yang dianggap oleh manusia yang normal itu adalah menjijikkan. Timbangannya orang yang normal, ya, antum normal lah, ya. Jadi kalau mau buang air, entah pipis, entah beol, ya, buang air besar, maka menjauh. Jangan di sekitar tempat duduk-duduknya orang. Ya. Saya juga kita dapatkan memang mudah orang itu, karena pengen pipis, cuman nyelip doang.
Ya, asal nggak kelihatan aja. Tipis di sekitar tempat duduk, pos kamling atau tempat ronda atau tempat duduk lah, gitu ya. Yang di situ sering digunakan orang untuk duduk-duduk, entah duduk-duduk ngobrol atau duduk-duduk ronda atau duduk-duduk memang tempat menunggu angkutan atau halte. Ya, tip itu yang kedua. Au tahtal asjaril musmirati. Ya, atau di bawah pohon-pohon yang berbuah. Nah, ya, di bawah pohon-pohon yang berbuah. Contohnya apa? Pohon jambu. Ya, pohon kelapa, ya, pohon kates. Apalagi yang paling berada di sekitar kita. Ya, dan pohon-pohon yang berbuah yang lainnya. Ya. Kita lanjutkan. Au fi mahallin yu'zin bihin nasa. Ya, atau di tempat ya yang dengan kotoran itu tadi ya akan mengganggu manusia. Pokoknya di mana saja tempat yang kotoran itu akan mengganggu manusia. Artinya hatta di dalam WC, ya, hatta di dalam WC, ya, ketika kita buang air, entah buang air besar atau buang air kecil, itu harus pas pada tempatnya. Artinya kalau buang air besar, ya di klosetnya itu. Ya. Kalau buang air kecil, ya mungkin ya di kloset itu atau memang di saluran yang lainnya. Jangan malah dibuang di depan pintunya. Ya. Terlebih ikhwah arsyadani Allah wa yakum ajmain. Desain dari WC-WC atau toilet-toilet kita sekarang ini kan memang sembarangan. Ya. Makanya harus disiasati. Ya, harus disiasati. Apalagi yang ini ya, yang cowok nih, yang ikhwan nih. Antum kalau buang air, karena terkadang ketika kita masuk ke toilet itu langsung ketemu depannya itu apa? Langsung ketemu klosetnya. Tutup kunci, tutup pintu dikunci. Hadap ke pintu. Bangun pagi, ya, subuh. Nah, kena pintu. Ya, artinya harus cerdas, terlebih kalau memang di tempat-tempat yang kita biasa di situ. Nah, terus gimana nih mensiasatinya? Ya disiasati. Ya bila perlu membelakangi pintu. Ya, ini santri nih. Bila perlu membelakangi pintu, nggak harus ngadap ke pintu kita. Ya kenapa? Karena ketika ada tekanan yang cukup besar ya dari tubuh kita ini, maka muncrat dari antum buang air kecil biasanya itu akan melebihi ya tempat yang sudah disiapkan. Ya, kecuali antum punya desain lain agar supaya pokoknya enggak kemana-mana lah gitu ya, enggak kececer kemana-mana. Ya, sama saja mau ikhwan mau akhwat ya. Kalau memang potensi mengganggu orang lain, ya, terlebih kalau antum setelah mengkonsumsi ya makanan-makanan yang bersifat menimbulkan aroma yang kurang sedap untuk dihirup oleh indera penciuman antum. Ya, contohnya pada apa? Makan dengan jengkol, dengan petai, dengan jaling, ya. Bahkan dengan anak pondok kan sering makan sawi, kol, itu aja aromanya nggak enak juga, ya. Oleh sebab itu disiasati dengan buang air yang agak cerdas sedikit.
Gitu ya. Seperti apa buang air agak cerdasnya itu tadi. Baik, kita lanjutkan. Wala yastaqbilul kiblata au yastadbiruha hala qada'il hajati. Ya. Dan janganlah dan tidak dibenarkan untuk buang air menghadap ke kiblat, ya, atau yastadbiruha, ya, atau membelakangi kiblat ketika buang hajat, ya. Kita tidak membahas ikhtilafnya, ya. Pokoknya apa yang saya baca itulah yang menjadi mazhab dari penulis Syekh Sa'di. Ya, karena ada pembahasan, ada yang kalau tidak berdinding, kalau di tempat terbuka dan seterusnya. Ya. Tuh bagaimana Ustaz kalau ini udah kadung, ya? Yang buat WC ini nggak belajar dulu tadinya. Kadung udah jadi ngadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya agak muter dikit. Apa susahnya? Ya. Disiasati sedikit gitu. Ya. Agar supaya kita terhindar dari apa? Menghadap atau membelakangi kiblat. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iza ataitumul ghaid, ya, jika kalian mendatangi tempat buang hajat, ya, fala tastaqbilul kiblata, maka janganlah kalian menghadap ke kiblat, wala tastadbiruha bi baulin wala ghaitin, ya. Maka janganlah kalian menghadap ke kiblat dan jangan pula membelakanginya, ya, dengan keadaan buang air kecil atau buang air besar kalian. Ya, walakin syarriku au gharribu. Ya, akan tetapi hendaklah, ya, kalian menghadap ke arah timur atau ke arah barat. Ini karena posisinya di sana. Nah, kalau posisi di sini, hendaklah antum, ya, buang air kalau enggak ke hadap selatan, maka ke hadap mana? Utara. Jangan ngadap ke timur, ya, dan jangan pula menghadap ke barat. Karena itu menghadap ke kiblat. Kalau ke timur, maka apa? Ya. Kalau menghadap ke timur berarti membelakangi kiblat. Kalau menghadap ke barat maka menghadap ke kiblat. Nah, ini adalah dalil, ya, bahwasanya tidak dibenarkan apabila kita buang air besar menghadap atau membelakangi kiblat. Ya, muttafaqun alaih. Kita lanjutkan sedikit lagi. Fa idza qada hajatahu, ya, jika seseorang buang hajat, ya, istajmara bi salasati ahjarin wa nahwiha, ya, tunkil mahalla, ya, maka hendaknya dia, ya, ketika sudah buang hajat, maka hendaklah dia, ya, istijmar. Ya, istijmar itu, ya, cebok itu tadi, ya, membuang atau membersihkan kotoran, ya, dengan 3 buah batu di sini, ya, salah satu ahjar atau yang semisalnya yang bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran tersebut, baik, ya, bagian depan maupun bagian belakang. Ya. Summastanja bil ma. Ya. Kemudian
Dia bisa istinja ya dengan apa? Dengan air. Ya, dengan air. Baik, kita lanjutkan. Wa yakfil iktisaru ala ahadihima. Dan diperbolehkan mencukupkan dengan salah satu dari keduanya. Ya, artinya kalau dia sudah istijmar, ya, maka tidak boleh untuk tidak istinja. Kalau sudah istinja, maka nggak perlu lagi istijmar. Artinya kalau sudah menggunakan batu dan atau tisu, maka sudah dianggap cukup meskipun tidak dengan air lagi. Kalau sudah pakai air, maka sudah dianggap cukup, tidak perlu dengan batu dan tisu lagi. Ya. Nah, kalau dua-duanya pakai semua, ya sesuai kebutuhan. Ya. Kadang kita airnya sedikit, tapi apa yang perlu dibersihkan itu agak bandel misalnya. Ya, maka alangkah bagusnya kita gunakan dulu tisu ya untuk menyingkirkan apa? Najis-najis itu ya, yang lengket dan seterusnya, kan kita bisa saksikan dari anak-anak bayi itu yang beol itu ya, yang buang air besar ya, maka gunakan dulu tisu baru disiram dengan air. Itu juga lebih bagus. Kita lanjutkan. Wala yustajmaru, dan tidak diperbolehkan ya untuk istijmar itu, membersihkan kotoran itu ya, dengan yang pertama disebutkan di sini birrausi wal idhami, dengan kotoran atau tulang ya. Dengan kotoran, contohnya kalau di sekitar Arab sana, di sana kan banyak unta, kuda dan seterusnya ya, yang ketika mereka buang kotoran, unta dan jenisnya itu kan membatu. Nah, ketika membatu itu ya di sini tidak diperkenankan itu digunakan untuk istijmar. Ya. Wal idham ya, dan tulang ya. Karena tulang, antum setelah makan tulang sapi atau onta, kambing dan seterusnya kan ada tulang tuh. Nah, ini benda keras ya, tapi tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat, sebagai media untuk bersuci dengan cara istijmar ini. Kama naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana ya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang ya perkara ini. Wa kadzalika kullu ma lahu hurmatun. Demikian juga tidak dibolehkan ya dengan segala sesuatu yang harus dimuliakan. Ya. Contohnya apa? Ya contohnya ya mungkin ya benda-benda yang seyogianya nggak pantas apabila digunakan untuk hal yang kotor-kotor. Ya. Nah, jadi itu ikhwah arsyadani Allah wa iyyakum ajmain. Ya tentang fikih dan adab ya, buang air besar maupun buang air kecil ya, buang hajat ini
Ya artinya ketika kita hendak buang air, artinya kita punya keinginan untuk buang air, maka segera untuk menuju ke WC, ke toilet. Ya, sebelum masuk ke toilet tersebut, di sini kita membaca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian baru kita masuk. Setelah selesai hajat kita, setelah masuk, ya kita menghadap ke selatan atau ke utara. Ya, jangan menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Ya, setelah itu, ya setelah kita buang air selesai, maka kita beristijmar. Ya, kalau mau pakai batu, kalau mau pakai tisu, pakai tisu. Ya, kalau mau pakai air, ya pakailah air. Ya, kemudian setelah selesai, ya baru kita keluar, ya dengan melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu, kemudian membaca apa? Ghufronaka itu tadi. Ya. Kemudian kalau kita di tempat yang terbuka, maka kita menjauh, ya, menjauh dari tempat-tempat yang di situ memang biasa ditempati oleh orang-orang, oleh manusia. Ya, menjauh artinya agar supaya terhindar dari pandangan manusia dan manusia tidak mencium aroma-aroma hasil dari kita buang hajat tersebut. Seperti yang cukup ini, ya, tentang istinja dan adab-adab buang air besar ini. Ya, naktafi bihadza, kita cukupkan dulu. Kalau memang ada pertanyaan nanti insyaallah silakan ditanyakan setelah kita break dulu ini. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.